screen kami terapkan. Iya, izin Bapak Ibu semua, saya mohon izin tutup video ya biar sinyalnya bagus sekalian. Perkenalkan, saya Trisha dari Tribe SDMK DPO. Saat ini saya mewakili tim Tribe SDMK untuk menyampaikan terkait satu sehat SDMK. Sebentar, apa screen saya udah kelihatan ya Bapak Ibu? Jelas, jelas, cukup Oke, jelas. jelas ya. Oke, kita lanjut di sini. Jadi eh, kita berangkat dari kondisi di Indonesia saat ini, di mana ada fragmentasi dan inkonsistensi data tenaga kesehatan. Di sini ada 3 poin yang saat ini kita ambil, yaitu ada fragmentasi sumber informasi ketika instansi dan organisasi profesi berbeda mengolah data tenaga kesehatan secara mandiri, bisa terjadi duplikasi atau ketidakkonsistenan data gitu. Jadi ada perbedaan format, ada perbedaan standar dari pengumpulan data antar entitas, juga bisa menghambat konsolidasi data dan mempengaruhi keakuratan dan kepercayaan data keseluruhan. Dan terkait kondisi saat ini ada juga inkonsistensi dalam standarisasi. Jadi tanpa platform informasi tenaga kesehatan yang terpusat, pengumpulan dan pelaporan data saat ini masih kurang terstandarisasi gitu. Jadi ada informasi dari satu entitas itu sulit dibandingkan atau digabungkan dengan data entitas yang lain. Jadi varian datanya lumayan banyak nih saat ini di kondisi saat ini gitu. Yang ketiga, untuk layanan perizinan yang tidak tersentralisasi. Jadi saat ini kalau kita lihat ada tenaga kesehatan harus melalui berbagai entitas untuk mendapatkan izin praktek. Dan proses ini tidak hanya memperlambat pemberian izin kepada yang bersangkutan, tetapi juga ada peningkatan biaya dan birokrasi gitu. Jadi absennya sistem terpusat dapat meningkatkan resiko kesalahan di administrasi atau kehilangan dokumen itu juga meningkat gitu karena ada proses manual mungkin dalam layanan perizinan. Eh, jadi di sini kita melihat dengan kondisi yang tadi kita mengajukan solusi integrasi sistem informasi SDMK, yaitu satu sehat SDMK. Jadi ada platform digital terintegrasi di mana pengembangan platform ini terpadu yang menggabungkan seluruh ekosistem dan layanan pendukung tenaga kesehatan seperti Vaskes, konsil kesehatan, organisasi profesi, dan program terkait keprofesian termasuk pengintegrasian proses pendaftaran, permohonan, dan perpanjangan aplikasi atau perizinan. Dan juga ada standarisasi serta integrasi data gitu. Jadi ada pembuatan mekanisme yang ada standarnya untuk mengintegrasi data dari berbagai sumber nih, seperti data keprofesian, data pekerjaan, data pendidikan, dan data kompetensi, serta memastikan keakuratan dan konsistensi informasi di seluruh platform. Dan yang terakhir ada portal informasi tenaga kesehatan. Nah, pembentukan portal terpadu ini menyajikan informasi terkini tentang pengembangan kompetensi, keprofesian, dan peluang karir, serta fasilitas networking antar tenaga kesehatan untuk pertukaran pengetahuan dan kesempatan. Nah, berangkat dari sini, kita pengen lihat nih, apa sih satu sehat SDMK yang mungkin Bapak Ibu saat ini sudah mulai ada yang menggunakan satu sehat SDMK gitu. Satu sehat SDMK ini merupakan portal yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola data profil tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang ada di seluruh Indonesia. Nah, fungsinya itu memfasilitasi pencarian dan integrasi profil dari database existing, pembaruan data pribadi dan keprofesian, serta layanan perizinan. Nah, tahap awal ini kalau beberapa Bapak Ibu mungkin kalau udah ada yang mengakses atau yang menggunakan satu set SDMK, ini salah satu layanan yang dapat digunakan adalah perpanjangan STR seumur hidup. Nah, kalau kita lihat lagi terkait target pengguna
Satu Sehat SDMK ini harapannya adalah kita menghubungkan seluruh elemen SDMK dalam satu platform gitu. Tidak hanya SDM kesehatannya saja, tapi ada pihak regulator dan pemerintah seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah, ada juga konsil kedokteran dan konsil tenaga kesehatan, dan juga kementerian atau dinas yang terkait dengan SDM kesehatan. Dan tidak hanya itu, ada fasilitas pelayanan kesehatan juga dari sisi rumah sakit, puskesmas, klinik untuk ada di Satu Sehat SDMK, organisasi profesi juga dan institusi pendidikan. Jadi tidak hanya yang menggunakan Satu Sehat SDMK ini dari sisi tenaga medis, tenaga kesehatan atau tenaga penunjang yang ada di lingkungan kesehatan, tapi harapannya ke depannya ada beberapa peran nih yang bisa juga menggunakan Satu Sehat SDMK di dalam menjadi satu platform ini gitu. Selanjutnya, nah kalau kita melihat berangkat dari arsitektur sistem informasi Satu Sehat SDMK, kita bisa melihat ada modul dan fungsi utama dalam integrasi data SDMK. Ini kita akan melihat dari progres saat ini sampai rencana pengembangan tahap berikutnya. Jadi untuk saat ini kita ada data diri, data keprofesian yang terintegrasi dengan per modulnya gitu. Jadi untuk data diri dengan modul SSDMK kita terintegrasi juga dengan Sinakes, ada modul catatan sanksi dari SI Perundungan, dan untuk data keprofesian ada modul STR yang terintegrasi juga dengan KKI KTKI dan modul BKN. Dan untuk data-data lainnya seperti data pendukung, data pekerjaan, data pendidikan, data pelatihan, dan data kontak darurat ini akan masuk dalam rencana pengembangan tahap selanjutnya gitu. Jadi kita pelan-pelan untuk membangun Satu Sehat SDMK ini terintegrasi dengan beberapa sistem yang ada saat ini gitu. Contohnya di sini ada di data pendukung, ada modul BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, modul NPWP, sedangkan di data keprofesian kita masih berproses untuk nantinya ke depannya ada modul SKP gitu, terintegrasi dengan SKP platform, dan juga data-data modul-modul lainnya seperti modul verifikasi Faskes, validasi dari Dinkes, dan modul SIP, modul NIM, dan modul pembelajaran yang nantinya Bu Febrina nantinya akan menjelaskan terkait pelataran sehat juga gitu. Selanjutnya kita juga ada modul-modul terkait modul dan fungsi utama dalam integrasi layanan perizinan. Untuk saat ini dari 4 modul ini ada surat tanda registrasi, surat keterangan tempat bekerja, surat izin praktik, surat kredit profesi, satuan kredit profesi. Nah, di sini dari keempat modul keempat bagian ini saat ini masih dalam fase 1, hanya layanan perizinan perpanjangan STR yang tersedia saat ini. Kalau Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah mulai menggunakan Satu Sehat, saat ini baru bisa menggunakan di surat tanda registrasi atau perpanjangan STR. Dan untuk ketiga bagian lainnya ini akan ada pada tahap pengembangan berikutnya. Jadi pelan-pelan kita akan ada modul atau fungsi utama di surat keterangan tempat bekerja, surat izin praktik, dan satuan kredit profesi, di mana nantinya ada dashboardnya untuk menampilkan di profil Bapak Ibu sekalian gitu. Entah itu perpanjangan atau pengajuan baru, untuk mengecek data, untuk nge-track status, atau mengunduh hasil, atau mau mencetak ulang dari surat keterangan tempat bekerja ataupun dari surat tanda registrasi. Berikutnya terkait modul dan fungsi utama dalam integrasi layanan pendaftaran program pemerintah. Jadi ini harapannya di akun Satu Sehat SDMK Bapak Ibu semua akan ada di tahap
pengembangan selanjutnya itu modul-modul atau program-program yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan ataupun program pemerintahan lainnya itu ada di akun Satu Sehat SDMK seperti Pelataran Sehat, program internship dokter dan dokter gigi Indonesia, program pendidikan dokter spesialis berbasis RSPPU. Nanti ada juga di dalamnya program adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri, sistem informasi bantuan kesehatan, logbook internship, logbook PPDS RSPPU, ataupun sistem lainnya yang akan datang itu nantinya muncul di akun Satu Sehat SDMK. Jadi Bapak Ibu akan memvalidasi akun dulu, akan login dan melakukan pendaftaran di Satu Sehat SDMK. Selanjutnya nanti ini di tahap pengembangan berikutnya juga akan ada fitur penunjang portal terpadu untuk informasi pengembangan kompetensi dan networking. Nah, di sini ada kurang lebih yang kita petakan ada 10 fitur penunjang dalam rencana pengembangan ke depannya. Nantinya akan ada muncul di bagian beranda Satu Sehat SDMK Bapak Ibu, berita kesehatan, direktori fasilitas kesehatan, kalender event kesehatan, mungkin ada notifikasi perizinan juga, bursa kerja kesehatan, grup komunitas, forum diskusi nantinya ada juga di Satu Sehat SDMK, review, kolaborasi penelitian, dan repositori artikel dan jurnal. Nah, ini kita lagi coba menggali kembali terkait fitur-fitur ini untuk pengembangan selanjutnya yang ada di Satu Sehat SDMK. Oke, paling itu dulu dari saya terkait pengenalan Satu Sehat SDMK ini. Mungkin dikembalikan ke moderator.